Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for all my students for your understanding. Materi hari ini merupakan penjelasan yang materi dari minggu lalu. Jadi saya masih berhutang menjelaskan mengenai materi pada minggu kelima, yaitu mengenai konsonan. Nah, dikarenakan keluarga saya sedang ditimpa kabar duka, sehingga baru bisa saya menyediakan kalian penjelasan atau video materi mengenai materi kita pada minggu lalu, yaitu pertemuan kelima mengenai consonants. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan pada minggu ke-6, ya. Sehingga setelah mendengarkan materi dari saya hari ini, teman-teman bisa langsung menuju ke virtual classroom untuk mengerjakan project yang akan saya berikan. Jadi untuk minggu ke-6 ini, teman-teman akan melatih kefasihan mengucapkan serta membedakan consonants dan vowels, seperti yang telah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya. Oke, without further ado, tanpa membuang waktu, kita langsung mulai saja untuk materi hari ini, yaitu mengenai consonants. Last week, I have already explained about vowels in English. Nah, teman-teman kan sudah mempelajari mengenai vowel atau huruf hidup ya dalam bahasa Inggris, dan juga teman-teman sudah saya beritahukan berkali-kali bahwa alphabets ya, letters or alphabets atau huruf in English is different with sound. Jadi huruf dan bunyi adalah dua hal yang berbeda. Nah, jika dalam bahasa Inggris terdapat 26 huruf, tetapi tidak berarti ada 26 bunyi. Nah, untuk kasus konsonan juga demikian. Ada bunyi-bunyi konsonan yang perlu kita pelajari hari ini. Sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita kenal dulu apa yang dimaksud dengan konsonan. A consonant is a speech sound that is articulated with complete or partial closure of the vocal tract. Konsonan merupakan bunyi, ya, speech sound yang ketika diartikulasikan terdapat halangan. Baik halangan itu berupa sebagian ataupun halangan total. Halangan yang dimaksud di sini terjadi pada pita suara kita. Nah, ketika kita mengucapkan huruf-huruf vowel, itu tidak ada halangan dalam mengucapkannya. Ya, misalnya A, I, E, O, U. Bunyi yang kita keluarkan dari paru-paru keluar tanpa ada hambatan sama sekali. Namun, untuk huruf konsonan atau bunyi konsonan terdapat halangan. Our voice is blocked. Okay, from the lungs, dia dihalangi oleh apa? Oleh organ-organ bicara seperti misalnya bibir, ya, gigi, dan lain-lain. Consonant is a speech sound produced by occluding with or without releasing, diverting,
or obstructing the flow of air from the lungs were obstructed or blocked. Nah, jadi ketika kita menghasilkan bunyi konsonan ini, ada beberapa bunyi konsonan yang dia beralih dari satu speech organ ke speech organ lainnya, sehingga bunyi konsonan ini cukup unik. Ada dua tipe konsonan. Yang pertama yaitu voiced konsonan atau konsonan yang berbunyi, dan yang kedua yaitu voiceless konsonan atau konsonan yang tanpa bunyi. Yang dimaksud berbunyi dan tanpa bunyi ini mudah diidentifikasi. Caranya, coba teman-teman meletakkan tangan kalian ya, telapak tangan kalian di bagian tenggorokan. Nah, ketika kalian mengucapkan sebuah bunyi konsonan dan tenggorokan kalian itu terasa bergetar, maka itu disebut voiced konsonan. Misalnya pada huruf B ya, D, Z. Cara bacanya bukan B, D, Z ya, itu huruf, tapi ini bunyi. Cara bacanya adalah B, D, Z. Seperti itu. Sedangkan untuk voiceless atau konsonan yang voiceless tanpa bunyi, itu tidak menghasilkan getaran pada tenggorokan kita. Contohnya, P, T, S, P, 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 T, S. Oke. Nah, ada banyak lagi contoh dari voice dan voiceless consonants. Nah, ini adalah diagram atau tabel yang menunjukkan jenis-jenis sounds of English. Kita sudah mempelajari yang berupa vowels ya. Jangan lupa ya, ada yang namanya short vowel, long vowel, dan diphthong. Nah, ini simbol-simbolnya juga diusahakan dihafal. Juga dihafalkan cara membacanya atau cara mengucapkannya. Untuk konsonan ada berapa nih? Coba dihitung. Yang voiceless konsonan ada 8 bunyi. Sedangkan yang voiced konsonan yang sisanya yaitu ada 16 bunyi. Oke. Nah, ada beberapa bunyi yang simbolnya mungkin sudah teman-teman ketahui. Misalnya ya, bunyi ini P, T. Nah, kalau yang ini apa? Yang seperti huruf T lalu ada lengkungan di sampingnya, itu bacanya gimana? Lalu yang simbol ini bacanya gimana? Yang seperti lingkaran lalu ada garis tengahnya. Nah, kita akan mempelajari berbagai macam simbol-simbol dan bunyi dari konsonan ini pada berikutnya. Oke, masih ingat daftar ini ya? Nah, bagian atas ini adalah yang vowel, sedangkan hari ini kita hanya akan fokus pada konsonannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita membaca bunyi dari simbol-simbol yang di atas ini, bisa dimudahkan dengan cara membacanya dalam contoh kata yang ada. Nah, misalnya untuk bunyi yang pertama, dalam kata pig. Oke, berarti kita tahu bahwa cara baca bunyi tersebut adalah P, P, P. Ya, seperti dalam kata pig. Kemudian untuk kata berikutnya, kata bed. Nah, berarti simbol tersebut konsonannya dibaca B, B, B. Kemudian pada kata berikutnya, time. Oke, sehingga dibaca T, T, T. Sambil saya baca, teman-teman juga ikut praktek di rumah ya. Oke,
Sebelum saya lanjutkan, mari kita simak satu video mengenai cara membaca simbol-simbol konsonan berikut ini supaya lebih jelas karena native speaker yang membacanya. Kita coba dengarkan dulu ya. Pig. Bed. Time. Do. Church. Saya stop dulu. Simbol yang seperti huruf T lalu ada lengkungan itu dibaca C. C. Contohnya ada dalam kata church. Church. Nah, jadi konsonan tersebut cara bacanya adalah C. C. Kita lanjut lagi. Judge. Kilo. Oke, dalam kata judge, contohnya ya, sehingga simbol tersebut dibaca J. J. Go. 5. Very. Oke, saya sambung dulu perbedaan antara F dan V. Kalau yang huruf F, bacanya, bunyinya yaitu F. F. Seperti dalam kata five. Tapi untuk huruf V, bunyinya adalah V. Ada getaran di situ ya. V. Seperti dalam kata very. Nah, jadi ketika kedepannya nanti teman-teman menemukan kata-kata dalam bahasa Inggris yang berawalan huruf V, usahakan untuk membacanya dengan sedikit getaran. Very. Oke, kita lanjut. Untuk simbol huruf yang seperti huruf O lalu ada tanda garis di tengahnya, itu dibaca F, 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 F. Coba ya. Think. Very. Judge. Kita ulangi lagi. Kilo. Go. 5. Very. Think. The. Oke, kira-kira bisa dibedakan tidak? Oke, dalam kata think, ya, think. Sedangkan simbol berikutnya yang seperti huruf D yang di atasnya dimiringkan lalu ada garisnya, itu the. Seperti dalam huruf seperti dalam kata the. Ya. Lanjut lagi. 6. S. Z. Z. Zoo. Zoo. Short. Shh. Oke. Untuk simbol tersebut dibacanya SY ya. Shh. Seperti dalam kata short. Dan yang berikutnya Casual. Z. Nah, beda ya antara huruf Z ya, Z dan Z. Dalam kata casual. Jadi bukan dibaca casual, bukan, tapi casual. Casual. Z. Lanjut lagi. Milk. No. Sing.
Oke, untuk simbol yang seperti huruf N kepanjangan itu di bawah dibaca NG kalau dalam bahasa Indonesia. Seperti dalam contoh kata sing. Sing. Hello. Live. Red. Read. Window. Yes. Jangan bingung ya. Nah, simbol terakhir itu kalau kita seperti yang kita kenal kita baca dengan huruf J, ya kan? Tetapi dalam bahasa Inggris simbol tersebut dibunyikan Y. Seperti dalam kata yes. Oke. Kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Untuk mengetahui atau memahami lebih lanjut bunyi-bunyi konsonan ini, teman-teman bisa dengan mudah mengucapkannya melalui contoh kata. Nah, seperti contoh yang ada di tabel berikut, kita mulai dari konsonan yang voice terlebih dahulu. Yang pertama, dalam kata big. Simbol tersebut dibaca B. Kemudian ada D, seperti dalam kata dog. Kemudian ada G, dalam kata give. Kemudian ada V, seperti dalam kata vote. Ingat ya, ketika ada kata bahasa Inggris yang dimulai dengan huruf V, usahakan membacanya dengan sedikit getaran. Vote. Oke. Kemudian ada simbol yang aneh satu itu, seperti dalam kata this, ya. This, sehingga simbol itu dibaca the. This, atau that. This, that. Oke. Kemudian ada huruf Z, seperti dalam kata zoo. Kemudian ada J, seperti dalam kata beige. Kemudian ada J, juice. Oke, ada man, now. Sing, love, run, wet, dan y. Dalam kata yes. Kita lanjutkan lagi pada voiceless konsonan. Yang pertama ada simbol P, seperti dalam kata pen, T, top, K, cat, F, food, th, thick, S, sun, sh, ship, house, dan ch, chip. Ya, saya rasa untuk konsonan ini cukup mudah, hanya ada beberapa simbol saja yang perlu dilatih terus-menerus, oke? Nah, ini adalah beberapa contoh posisi konsonan yang terdapat pada awal kata, akhir kata, maupun pertengahan kata. Misalnya pada bunyi B dalam kata by, verb, about. Bunyi J dalam kata usually, measure, dan message. J, usually. Jadi bukan dibaca usually atau usually, mesur, bukan, tetapi
usually, measure, massage. Oke, jadi je. Saya rasa untuk kata-kata bunyi-bunyi lainnya mudah ya. Nah, untuk kata ini misalnya, jail, challenge, wager, challenge, jail, challenge, wager, bisa ya? Ini misalnya, choose, choose, watch, bunyi ch terdapat pada tengah kata, dan change, Oke. Ada pada bring, dia ada di akhir, bring, finger, dan drank. Close, Zicklin, exactly. Apalagi yang susah? Ini. Shop, issue, motion. Shop ada di depan, issue ada di tengah, motion ada di akhir. Nah, thanks, bath, nothing, the, bath, thanks, the. Okay. The, either, breathe, the, either, breathe, the. Ini adalah link yang sudah saya sediakan. Kalian tinggal klik link ini, dan link ini akan mengarahkan kalian ke sebuah website yang sangat bagus sekali. Melalui website tersebut tersedia cara pengucapan bunyi-bunyi vowel dan konsonan. Tinggal kalian pilih simbol apa yang mau kalian dengar, lalu kalian klik dan akan ada video disertai suara mengenai bagaimana bunyi tersebut dikeluarkan dari our speech organ dan bagaimana bunyi dari konsonan maupun vowel tersebut. Saya minta teman-teman buka link ini, kemudian dipraktekkan bunyinya sampai hafal betul, karena akan ada tugas untuk melafazkan atau menghafalkan bunyi-bunyi ini dari saya. Sekian untuk materi konsonan hari ini. Thank you very much. Silahkan cek virtual classroom masing-masing untuk arahan tugas kalian berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.